ada oknum dari Polda ya yang terlibat di dalam mafia BBM ilegal. Orang yang dulu memasukkan Rudy Soe ke BUI, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Ibda Rudy Soik, anggota Polres Kupang yang berhasil mengungkap kasus peredaran BBM ilegal tapi justru dipecat dari kepolisian. Propos mau nangkap Ibda Rudy Soik di rumahnya. Saya akan mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan itu adalah hak sebagai anggota DPR RI juga tentunya. Kepada Presiden. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik. Jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu. Bukan karena kesalahannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Maka ini patut kita dukung. Karena dia adalah merah putih. Kalau menurut saya dia sudah target. Dia ini target harus disingkirkan dari kepolisian. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu, langsung aja kita tonton videonya. Saya akan mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan itu adalah hak sebagai anggota DPR RI juga tentunya. Kepada Presiden. Dan kami justru menekankan, tadi juga ada salah satu anggota Komisi 3 yang menyampaikan, kalau ini masih akan dilanjutkan, keputusannya seperti itu, takutnya nanti mereka yang lurus, yang bersih, yang mau mengungkapkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, kriminalitas yang ada di Indonesia malah takut. Justru takut nanti karena mereka berhadapan dengan sindikat, dengan mafia, mereka yang akan dikriminalisasi. Ya, jadi ini yang merupakan tanggapan kami. Terima kasih. Dari kasusnya kemarin ya, Pak Rudy Soik yang pada akhirnya dipecat karena mengungkap, ini diduga dipecat karena mengungkap mafia BBM seperti itu. Terus ini respon dari DPR ya, perwakilan DPR, karena soal mengenai hal ini sudah masuk di DPR, dan ketika masuk DPR merasa ini tuh ada kejanggalan mengenai pemecatan Ibda Rudy Soik ini. Seperti itu. Coba kita lihat dulu aja bagaimana bagaimana statement dari pihak Polda NTT mengenai kasus ini. Melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri. 1 bernama Yohanes Suhardi, Kasat Reskrim Polresta Kupang. Kemudian yang kedua Ibda Rudy Soik yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Kaurbin Ops Reserse Polresta Kupang, dan 2 Polwan yaitu Ibda Lucy dan Brigadir Jin. Nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, tempat khusus, selama 7 hari. 3 orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi 1 orang atas nama Ibda Rudy Soik tidak menerima, memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan cela dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama 3 tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibda Rudy Soik tidak menerima dan
menyatakan banding, sehingga dalam banding didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkaraoke ini adalah Ibda Rudi Soek, dan itu semua dibantah. Oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Nah, kalau ini kan statement dari pihak Poldanya. Kali ini ada lagi nih beberapa kejanggalan yang dirasakan kita sebagai netizen juga merasakan beberapa kejanggalan, dan ada dari DPR yang merasakan kejanggalan di balik pemecatan Ibda Rudi Soek ini. Kira-kira gimana? Yuk, coba kita tonton video satu ini. Ditangkap atau diamankan, padahal statusnya hari ini sudah pemberhentian dengan tidak hormat. Ibda Rudi Soek, anggota Polres Kupang yang berhasil mengungkap kasus peredaran BBM ilegal tapi justru dipecat dari kepolisian. Pada 21 Oktober lalu, tiba-tiba rombongan propos mau nangkap Ibda Rudi Soek di rumahnya. Alasannya cuma karena 2 hari nggak masuk kerja dan akan ditahan selama 14 hari. Padahal udah dipecat loh. Mobil istri Rudi Soek juga dihentikan polisi dengan alasan cek kelengkapan dokumen. Padahal cuma mobil dia saja, yang lain enggak. Rudi Soek dan keluarga minta bantuan Presiden Prabowo nih, agar keluarga mereka nggak diteror gini. Tuh, yang pertama, sampai ada teror kepada keluarganya Pak Rudi Soek, padahal beliau ini kan sudah dipecat gitu ya. Terus kok bisa-bisanya ada provos tadi yang menggeruduk rumahnya, terus sampai istrinya juga ikut dilibatkan kayak tadi dihadang di tengah jalan, terus dengan alasan pengecekan kendaraan padahal yang lain enggak, seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman menilai tindakan Polda Nusa Tenggara Timur yang memecat Ibda Rudi Soek sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Pak Kapolda, saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soek ke BUI, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini. Orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak kenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudi Soek. Mengapa? Tidak masuk akal ini Pak Kapolda. Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu? Yang benar aja lah. Masa nggak ada lagi yang lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini. Hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Pak Daniel, saya bukan ingin menambah beban lagi ya. Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya. Ya, ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya. Ya. Tapi kalau kita baca-baca tadi, pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin. Ini ternyata dalam satu paket ya, dalam satu waktu yang singkat. Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya, saksinya 20 ya, satu saksi dianggap ya, satu alat bukti ya. Ya, jadi bukan kalau diakumulasi sudah 3 atau lebih pelanggaran bisa di PDDH, itu kuantitasnya begitu. Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya. Ya, jadi mungkin timbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami. Ya, itu Pak Kapolda ya. Jadi mengacu kepada aspirasi banyak pihak, melihat kasusnya, kemudian hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan,
mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya tentang status Pak Ibda Rudi Soik ini ya. Dengan cara-cara hukum tentunya. Karena yang bersangkutan sudah di PTDH, kalau memang mau dimurnikan kembali ya, direhabilitasi kembali, ada aturan mainnya. Ya, ini kami serahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri. Ya, jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka. Saya lahir di Medan, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala ada cerita-cerita di polisi di Medan itu, padahal orang Medan juga ini. Kita kejar-kejar motor yang ngebut-ngebutan. Begitu berhenti kita periksa STNK, SIM, SEN, lengkap semuanya. Tapi tetap ditilang. Ya, kenapa ditilang saya Bapak? Biar kau tahu ya, aku nggak suka lihat gaya kau itu naik motor. Jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu, bukan karena kesalahannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan kita semua. Terakhir itu ada sindiran yang menurutku ngena banget sih. Tadi dianalogikan kayak mau nilang orang yang berkendara gitu. Ditilang bukan karena melakukan kesalahan, tapi ditilang karena nggak suka gayanya. Boleh, sindirannya boleh ya. Tadi kan kita sudah melihat beberapa argumen dari DPR yang melihat hal ini ada kejanggalan ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana keluarganya Pak Rudi Soik ini tiba-tiba diganggu ya kan, padahal beliau ini sudah dipecat lah. Kok kayak kenapa sampai diganggu keluarganya seperti itu? Tentu itu mengganggu sekali ya. Terus habis itu dari pihak DPR tadi merasa ada bukti yang terlalu sedikit untuk sebuah pemecatan gitu ya. Terus melihat juga bagaimana pemecatan ini kok diduga ada unsur balas dendamnya gitu loh. Ya karena tadi sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada unsur balas dendam, terus ada dugaan juga kalau Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya seperti itu. Sampai ujungnya ini tadi ada sedikit sentilan dari DPR kepada Bapak Kapolda ya, kepada Polda NTT ini yang menurutku sangat wah gitu loh. Tapi ngomongin soal Pak Rudi Soik ini ya, ketika kita melihat kasus ini tentu kita harus melihat di rekam jejaknya juga. Di masa sebelumnya ternyata Pak Rudi Soik ini dari rekam jejaknya sudah pernah mengungkap sebuah kasus juga, kasus besar juga di NTT yang diduga orang-orang itu Pak Rudi ini merupakan musuhnya Polda dan juga para mafia dari dulu. Satgas trafficking ini untuk menurun jaringan-jaringan ini dengan bahwa sebenarnya jaringan trafficking ini melibatkan banyak orang, baik itu oknum pemerintah. Satgas trafficking ini untuk menurun jaringan-jaringan ini bahwa sebenarnya jaringan trafficking ini melibatkan banyak orang, baik itu oknum pemerintah maupun rekan-rekan dari pemerintah desa. Jadi aparat desa itu biasanya terlibat dalam hal ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dipalsukan. Kemudian Dan kasus-kasus trafficking ini ada operator yang saya maksudkan adalah operator yang dapat memasukkan segala dokumen. Operator ini adalah operator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang IT. Pada Senin 28 Oktober, DPR RI akhirnya menghadirkan Kapolda NTT untuk membahas polemik pemecatan Rudi Soik serta isu mafia BBM yang membuntutinya. Hasil pertemuan sendiri terlihat mayoritas anggota DPR membela Rudi Soik dan meminta agar pemecatannya dipertimbangkan kembali. Bahkan anggota DPR Benika Harman menyuruh agar Kapolda NTT dan Rudi Soik duduk bareng Kapolri untuk membahas polemik ini secara khusus. Bisa dibilang Kapolda NTT terpojok dalam pertemuan ini karena penjelasannya soal pemecatan Rudi Soik kurang bisa diterima oleh anggota DPR. Nah, kalau sudah dibela DPR seperti ini, masa iya masih tetap dipecat? Nah, ini
dirangkum. Tadi sudah mendengarkan rekam jejaknya Pak Rudi Soik ini bagaimana ketika sebelumnya ternyata sudah pernah mengungkap sebuah kasus besar juga yang kalau dipikir-pikir apakah Pak Rudi ini merupakan musuhnya bagi para mafia, makanya ini berusaha untuk disingkirkan. Apakah seperti itu gitu. Dan kalau kita kembali ke waktu DPR kemarin pemanggilan, pada akhirnya kan dipanggil ya kan pihak Polda NTT, dan memang dari keseluruhan yang hadir dari pihak DPR itu mayoritas meminta untuk mempertimbangkan hal itu, soal pemecatan itu. Bahkan tadi ada saran juga untuk Pak Rudi Soik ataupun Polda itu untuk duduk bareng, bertemu dan coba dibahas bersama dengan Kapolri. Selain itu juga dari pihak DPR tadi mengatakan kalau misalkan ini memang tidak menemukan jalannya, jalan tengahnya, atau mungkin tidak ada kejelasan, tidak ragu-ragu DPR untuk membawa hal ini di mejanya Pak Prabowo Subianto. Wah, menarik nih. Mana melayani tahanan. Yang kedua, ini untuk NTT. Ya. Kita barangkali masih ingat bagaimana Pak Kapolri, Pak Sigit pernah mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Ya, dan itu kemudian kalimat yang sama disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika beliau berpidato setelah pelantikannya di sidang MPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 Oktober 2024, bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Nah, karena itu ya, kalau kemudian ya seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya ya, bahwa Saudara Rudi ini adalah orang yang ingin ya membongkar praktek-praktek penimbunan ya bahan bakar ya, dan ingin memberantas itu di bumi NTT, maka ini patut kita dukung karena dia adalah merah putih. Tapi kalau sebaliknya, maka tentu yang bersangkutan juga harus mengalami hal sama. Sebenarnya ini bukan cerita baru ya. Soal oknum-oknum backing ini bukan cerita baru. Saya juga didatangi ya, dilaporkan seorang bribka ya berinisial RY di Polda tertentu, saya nggak sebutkan di sini, bahwa dia bersama Kapolseknya menggerebek gudang mafia minyak solar bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil tangki Pertamina. Ya. Setelah Kapolseknya pindah, dia dikerjain. Ya. Lalu dia melaporkan kepada saya bahwa saya sudah difitnah, dianiaya, dipukul sampai lebam, kemudian dia di-sel, di penjara, seorang diri selama 30 hari, dan kemudian di PTDH-kan tanpa ada bukti, dan semua pasal yang disangkakannya kepada dia telah kadaluarsa. Saya bilang, Anda mau melaporkan silahkan, itu hak Anda kepada institusi DPR. Benar sih. Emang kalau semisalkan ada hal semacam ini dan memang terbukti nih memang mau mengungkapkan suatu tindak kejahatan ya, seperti mafia BBM kali ini, itu patut untuk didukung, dan hal itu nampaknya sudah tercium dari ulangi. Karena imbasnya itu bukan cuma di mereka aja nih ya, tapi para rakyat kecil juga kena imbasnya dari mafia ini gitu loh. Ini imbasnya tuh di orang banyak soalnya. Jadi patut untuk didukung semisalkan ini memang untuk mengungkap suatu kejahatan besar seperti itu. Nelayan yang dimiliki oleh salah satu pengusaha yang bernama Lau Akwan, pengusaha dari Cilacap. Ahmad Ansar pernah terlibat dalam pengiriman minyak ke perbatasan Timor Leste yang melibatkan oknum anggota Krimsus. Jawaban dia saat itu langsung dia bilang, "Pak, saya udah kasih uang 15 juta ke Kanit Tipiter. Mengapa laporan polisinya tanggal 27 kalau OTT-nya tanggal 25?" Saya dijebak. Karena dari semua ini hukuman paling berat saya. Demosinya 5 tahun. Baru dikasih suratnya? Atau? Tidak ada surat. Sampai hari ini juga tidak pernah ditujukan ke saya selaku kuasa hukum. Untung Pati Peluhi diduga ada terlibat nih bermain. Kata-katanya dijelaskan. Ini Pak Rudi bohong apa benar nih? Andreas Taulin, ini seorang pengusaha. Saya dapat info ada bertemu dengan Pak Kapolda.
saya merekam, saya kasih contoh saja. Kalau bisa diperdengarkan. Ini berita acara ini tak terbantahkan sudah diuji di sidang kode etik. Ini Ahmad Ansar punya tanda tangan. Kalau menurut saya, dengan fakta-fakta bahwa ada oknum dari Polda ya yang terlibat di dalam mafia BBM ilegal. Saya meyakini. Jadi saya lihat ini kasus yang menurut saya janggal. Pak Rudi dipecat janggal. Oknum yang meramas tangan istri saya, membentak istri saya harus diproses. Tapi kalau memang tidak proses ya sudah. Mau lari kemana lagi? Kita mau cari keadilan ini. Apa yang membuat Rudy Soik kemudian dipecat? Lah, ini makanya harus didalami kan tadi ini satu nih ya. Kalau menurut saya dia sudah target. Sudah target. Dia ini target harus disingkirkan dari kepolisian. Oleh yang disebut mafia BBM. Mafia BBM ini kan terdiri dari masyarakat, oknum polisi yang di satuan kerja yang berwenang mengungkap soal tindak pidana BBM ilegal, dan oknum propam. Ketika Rudy Soik bertanya, dijelaskan, kami sudah koordinasi, sudah kasih uang koordinasi suap. Iya kan? Sudah suap itu. 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Ya. Ini yang harusnya diselidiki dong oleh atasannya. Ya. Selidiki oleh atasannya. Ya. Kemudian Rudy Soik kan tetap melakukan tindakan. Nah, kalau keliru, dia harus komplain kepada atasan. Kasat. Pertama, kasat dulu dong. Ya. Kalau kasat katakanlah benar ini tindakannya benar kok, ya. Dia komplain kepada Kapolresta. Si Aldinan, Kombes Aldinan Manurung. Aldinan dan kasat harusnya melindungi Rudy Soik. Harusnya melindungi ya Pak. Kok kemudian tidak ada tindakan? Harusnya yang diminta pertanggungjawaban itu dari Kapolres sampai kasat. Itu ya. Bukan hanya Rudy Soik. Jadi Rudy Soik ini target, ya. Karena kalau kita lihat rekam jejaknya, Rudy Soik ini anggota polisi rendahan, tetapi berani mengungkap dugaan backing-backingan atasannya. Itu kan dimulai dari 2012-2014 kalau tidak salah ya. Dia sudah mengungkap. Gitu ya. Nah, jadi dilaporkan. Tuh kan, dari rekam jejaknya Pak Rudi ini merupakan polisi yang punya rekam jejak baik gitu loh. Sudah pernah mengungkap sebelumnya kasus besar juga ya kan. Dan pada akhirnya di kali ini ketika mau mengungkapkan mafia BBM tiba-tiba ada hal semacam ini, tiba-tiba dipecat semacam itu. Makanya orang-orang gak heran kalau orang-orang itu cukup curiga dengan pemecatan Pak Rudy Soik ini gitu loh. Dan ini seperti yang aku singgung tadi, apakah Pak Rudi ini merupakan target yang harus segera disingkirkan gitu ya untuk melancarkan aksi-aksi yang lebih besar lagi. Kalau menurut kalian gimana nih? Dan kalau menurut kalian setuju nggak kalau hal ini akan lebih baik kalau naik atau maju di mejanya Pak Prabowo Subianto? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.